terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wattasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam atau Muslim. Dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, dan jangan bercerai-berai. Quran surah Al-Imran ayat 102 sampai ayat 103. Saya kaji sedikit tentang wattasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, Quran dan As-Sunnah. Jangan bercerai-berai atau bersatu. Itu surah Al-Imran ayat 103. Yang menjadi permasalahan sekarang umat Islam, Pak, kita tidak bersatu seperti bersatunya sapu lidi. Itu lidi kalau berdiri sendiri itu tidak kuat, mudah patah. Tapi kalau dia bersatu, membentuk satu kesatuan, integrated, berfungsi sebagai sapu lidi, maka akan menjadi kuat. Umat Islam seperti itu, mestinya bersatu seperti sapu lidi. Umat Islam fenomenanya sekarang kecenderungannya bercerai-berai, hanya persoalan kunut, tidak berjemaah ke masjid tertentu. Hanya persoalan beda antara masalah-masalah hilafi, masalah-masalah yang tidak terlalu mendasar. Pakai basmalah yang dilafazkan keras. Ada yang disirkan. Tidak berjamaah dalam satu masjid. Padahal satu kompleks. Dan yang paling dalam skala makro yang sangat memprihatinkan, yaitu tidak bersatunya umat Islam yang ada di Timur Tengah. Yaitu Emirat Arab, Iran, Irak, Yaman, dan semua negara-negara Timur Tengah dalam rangka bersatu melawan Sionisme Israel yang sangat sudah di luar perikemanusiaan dengan gerakan genosidanya itu. Kalau bersatu, kita bisa melawan Sionisme yang sangat tidak berperikemanusiaan. Termasuk bersatu melawan kebrutalan, ketidak berperikemanusiaannya tindakan-tindakan Amerika Serikat yang cenderung intervensi mencampuri urusan negara lain. Islam harus bersatu karena itu tadi wattasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah
Quran dan As-Sunnah khususnya itu agar kalian tidak bercerai-berai. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala idan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman. Jadi Allah itu selalu memanggil orang yang beriman. Tidak ada ayat di dalam Al-Quran, hai orang-orang kafir. Jadi selalu memang yang dipanggil, hai orang-orang yang beriman. Diwajibkan kalian berpuasa di bulan suci Ramadan. Seperti yang kita jalani sekarang di hari ke-7. Hari pertama ke-7 sampai endingnya Idul Fitri. Diwajibkan kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Seperti dicontohkan Nabi Daud, berpuasa selang-seling. Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak, dan seterusnya. Nabi Musa 40 hari berturut-turut puasa dalam rangka menyambut turun wahyu di Bukit Tursina. Agar kamu menjadi muttaqin, orang yang bertakwa. Dan inilah level tingkat umat Islam yang tertinggi. Jadi muttaqin, orang yang bertakwa. Baru di bawahnya muhlisin, orang yang senang berbuat baik dan ikhlas. Muhsinin, senang berbuat baik, di bawahnya muhlisin. Lalu mukminin, orang yang beriman. Lalu di bawahnya muslim. Muttaqin, yang tertinggi, orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa pasti selalu melaksanakan segala perintah Allah. Dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Itulah orang bertakwa. Dan ini selalu beriringan intak, iman dan takwa. Beriman dulu baru orang melahirkan muttaqin. Mengimani adanya hari akhirat. Mengimani adanya namanya alam barzakh siksaan kubur. Mengimani adanya neraka, surga dan neraka. Akhirnya melahirkan manusia yang bertakwa. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun antum berada. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Sirami hati dengan tausiah penuh hikmah dari para ahli. Perkaya hazanah ilmu menjelang berbuka puasa. Salat tanpa sabar tidak bermanfaat, begitu pula sebaliknya. Maka ketika kita diuji oleh Allah, ada 5 macam ujian yang Allah tawarkan kepada kita di dalam Al-Quran. Kurma, kuliah Ramadan. Setiap hari selama Ramadan, sebelum azan maghrib di Kompas TV. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun antum berada. Endingnya puasa. Hasil akhir dari puasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan, tentu ditunjang oleh ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan. Mengeluarkan zakat, sholat tarawih, dan lainnya, itu adalah muttaqin, orang bertakwa. Jika seorang mukmin mendapatkan predikat muttaqin atau orang yang bertakwa, apa janjinya Allah kepada orang yang sudah berpredikat muttaqin? Yang pertama, tersurat di surah Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Kalau seseorang mukmin sudah mulia di sisi Allah, pasti juga mulia di sisi manusia. Perhatikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam bertetangga, bermasyarakat, berinteraksi sosial di kantor. Orang-orang yang bertakwa itu dihormati, dia dihargai orang karena sikap perilakunya menunjukkan akhlakul karimah.
budaya-budaya filosofis Bugis Makassar masih diamalkan karena sejalan dengan ajaran Quran. Kalau di orang Sengkang itu, kalau kita lewat sama orang tua atau orang yang dituakan karena ilmunya dan pengalamannya, tabe puang, itu sejalan ajaran Quran, sopan santun. Dan bagian dari salah satu ciri orang yang bertakwa. Punya akhlak yang bagus. Punya perilaku yang bagus. Akhirnya dapat penghargaan. Penghormatan dari masyarakat sekitarnya, tetangganya. Cuma masalahnya sekarang, di akhir zaman ini, mulai terbalik keadaan. Orang bisa mendapatkan jabatan tertentu karena menghalalkan segala macam cara. Yang merusak sistem sekarang ini adalah sistem pilkada yang cenderung money politik. Akhirnya menghalalkan segala macam cara. Makanya jangan heran kalau ada pejabat terpilih tidak tahu membaca. Ada viral itu tidak tahu membaca. Sangat-sangat memprihatinkan, sangat memalukan. Apalagi janji Allah kepada orang yang bertakwa. Yang endingnya, outputnya, hasil dari berpuasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Yaitu Allah memberikan rezeki yang tiba-tiba tak terduga datangnya. Dan memberikan jalan keluar atau solusi atas segala kesulitan yang dialami. Orang yang bertakwa itu. Apa dasarnya Pak Ustaz? Surah At-Talaq ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar atas berbagai kesulitan yang dialami. Kesulitan dalam pekerjaan diatasi dengan mendapatkan kerja, tentu rezekinya akan ada. Status sosialnya akan bagus, kehidupan dunianya akan bagus. Allah menjamin. Coba lihat orang-orang bertakwa. Orang tua kita, pimpinan kita, guru kita Pak Yusuf Kala, saya baca tadi di Tribun Timur, memberikan paket buka puasa 117.500, kurang lebih 117.500 kepada kaum duafa. Janji Allah yang ketiga kepada orang muttaqin yang lahir dari aktivitas berpuasa bulan suci Ramadan yang dilaksanakan berdasarkan fikih berpuasa, yang dilaksanakan berpuasa dengan baik dan benar, bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tapi puasa pandangan kita harus berpuasa, lidah kita harus berpuasa, tangan kita berpuasa. Berpuasa tapi melihat mangga yang menggiurkan, tetangga punya lalu ambil, itu tidak berpuasa yang dengan baik dan benar. Mengurangi kredit poin bobot dari puasa yang kita lakukan, bahkan bisa makruh. Apalagi janji Allah kepada orang yang berpuasa, yaitu mendapat ampunan atau maghfirah atas segala dosa dan kesalahannya di masa-masa lalu. Ini ada dalilnya. Rasulullah bersabda, "Man shoma ramadana imanan wattisaban ghufira lahu ma taqaddamat min zambi." Hadis riwayat Bukhari. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan atas dasar iman dan ingin mencapai ridha Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu yang disebut mendapatkan maghfirah, ampunan. Tersurat di surah Al-Anfal ayat 29. Berikutnya, janji Allah berikutnya kepada orang yang muttaqin sebagai endingnya dari kegiatan berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, yaitu orang yang muttaqin selalu mendapatkan furqan. Furqan itu mendapatkan hidayah, dapat membedakan mana yang benar, mana yang batil. Dia tahu, ini termasuk riba.
Ini termasuk dosa besar. Ini termasuk dosa kecil. Ini yang baik, ini yang salah. Ini yang baik, ini yang tidak baik. Furqan dapat membedakan antara yang benar dan yang batil. Makanya itu Allah menurunkan Al-Quran, salah satu tujuannya adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia dan menjadi petunjuk untuk membedakan mana yang benar, mana yang batil. Allah jelaskan di surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan allazi unsila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Allah menurunkan kitab suci Al-Quran di bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi umat manusia dan menjadi pembeda antara benar dengan batil. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan janji Allah tentang bagi orang yang berpuasa baik dan benar sesuai dengan fikih puasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Yaitu yang segala amal ibadahnya di dunia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia ikhlas. Bukan atas dasar ria dan ingin dipuji oleh orang lain. Ini yang menjadi permasalahan sekarang, salah satu dampak negatif dari era digitalisasi. Pergi haji sedang sholat di Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Sedang sholat dia selfie. Lalu dia share ke seluruh teman-teman di grup di tanah air. Itu di situ mengandung nilai ria. Jadi segala sesuatu yang sifatnya ibadah tak usah dipromosikan kepada teman atau grup-grup suatu WA itu. Akhirnya menjadi tema salah satu materi khutbah ustaz besar di Makkah itu, kalau tidak salah di Madinah itu. Itu salah satu dampak digitalisasi. Jadi kalau mau beribadah, segala yang dapat mengganggu konsentrasi, kehusuan dalam beribadah, yang sifatnya duniawi disingkirkan. Ada lagi yang lebih parah. Sementara menonton bola semifinal dan final dia sholat dekat TV. Setelah terjadi gol, akhirnya perhatiannya beralih ke layar TV. Na'udzubillah misalnya. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Apalagi janji Allah terhadap orang yang muttaqin yang endingnya lahir dari kegiatan berpuasa sebulan penuh di Ramadan. Yaitu pasti menjadi orang yang soleh dan soleha. Lihat mereka orang-orang yang muttaqin, rajin berjamaah di masjid, dengan kategori mendirikan sholat, bukan melaksanakan sholat. Orang yang mendirikan sholat tergambar dalam perilakunya sehari. Tidak membuang sampah ke depan rumah tetangga, habis melaksanakan pesta, dia bersihkan sampah-sampah akibat dari dampak dari pesta tersebut. Manusia yang soleh dan soleha. Dan janji Allah berikutnya yaitu mati dalam keadaan husnul khotimah. Saya kutip ceramah guru kita Al-Mukarram
Agim, Ki Haji Abdullah Gimnastiar, pimpinan Pondok Pesantren Darut Tauhid Bandung. Ini dibuktikan oleh kenyataan realitas. Mantan wali kota Bandung, saya lupa namanya. Itu orangnya bertakwa. Ustaz. Itu mati dalam keadaan husnul khotimah. Hari Jumat sedang sholat di masjid menemui ajalnya. Orang bertakwa. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Tidak ada kasus-kasus korupsinya. Mengambil atau mencuri uang negara. Nanti penggantinya kena kasus hukum. Luar biasa itu. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Ada juga artis itu, aku lupa namanya. Mudah-mudahan saya tidak salah ingat. Gito Rolis barangkali. Setelah dapat hidayah, bertobat, menjadi orang bertakwa, sedang wudhu, menemukan, dipanggil kembali ke rahmatullah. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang terakhir, masih banyak sebenarnya janji Allah di dalam sebagai ending hasil dari berpuasa sebulan penuh ibadah ialah Allah menutup aibnya di hari akhirat. Katakanlah pernah selingkuh tipis-tipis, istilah saya selingkuh tipis-tipis, tapi karena bertobat, tobatan nasuha, lalu menjadi orang yang bertakwa, Allah tutupi itu. Allah bisiki pencatat amal keburukan, jangan kau expose itu hambamu tuh, si A. Dia sudah bertobat dan sekarang menjadi orang murtakin. Disitulah letak sifat Allah, maha pengasih dan maha penyayang. Bukankah dalam suatu sejarah, kisah pelacur kelas kakap, masuk surga hanya kesolehan sosial, memberi minum kepada seekor anjing. Jadi tak usah ragu bagi-bagi yang pernah berbuat dosa dan kesalahan. Karena ada satu bulan untuk mencuci, menghapus dosa kita. Selama kita melaksanakan puasa dengan baik dan benar dan ibadah lainnya. Apalagi sering hatam Quran di bulan suci Ramadan. Insya Allah dosa-dosa kita yang lalu dihapus sehingga kita kembali ke fitrah. Suci seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya setelah kita salat Idul Fitri. Karena Rasulullah bersabda, man shoma ramadana imanan wattisaban ghufiralahu ma taqaddama min zambi. Dan siapa yang berpuasa di malam Ramadan karena iman dan ingin mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala, maka dihapus dosanya yang telah lalu. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan tausiah saya bahwa endingnya kegiatan berpuasa selama sebulan penuh bulan suci Ramadan, yaitu Allah menjanjikan kita mulia di sisi Allah dan tentu juga otomatis mulia di sisi manusia. Allah memudahkan rezeki kita tak terduga dan Allah selalu memberikan solusi terhadap kesulitan hidup. Mati dalam keadaan husnul khotimah, melahirkan kesolehan sosial, soleh dan soleha, diampuni segala dosa kita, dan diwariskan surga kepadanya. Ini juga tersurat di surat Maryam ayat 63. Dan mendapat kedudukan terhormat di padang mahsyar. Orang kepanasan, orang yang bertakwa tadi tidak merasa kepanasan. Terhormat di akhirat, khususnya di padang mahsyar. Itu tersurat juga di surat Maryam ayat 85. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan kepada pemirsa sekalian. Dan bernilai ibadah jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.